Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Ya Rabbana ghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Ya Rabbana ghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Ya Rabbana ghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim Allahumma sholli ala Muhammad Ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim Ya Rabbana ghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim Al-Fatihah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Kita belajar hukum-hukum Allah. Pertama, untuk mengagungkan Allah, yaitu dengan tawadhu. Selanjutnya kita baru mikir-mikir apa di balik itu. Jadi jangan mendahulukan pikiran, dahulukan tawadhu dulu. Demikian juga pada ulamanya Allah. Ulamanya Allah mengajarkan begini, tawadhu dulu, baru setelah itu mikir. Kalimat thayyibah, apalagi di thariqah, kamu pakai dulu, kerjakan dulu, baru mikir. Itu pun nggak usah mikir, nanti akan diberitahu oleh Allah. Laksanakan jamaah istighosah. Jangan dihinakan itu. Jamaah dan istighosah. Kalau santrinya Abbas sih macem-macem. Ada yang nyantri tapi jamaah tidak, istighosah tidak, ngaji tidak, sekolah tidak, amal soleh apalagi. Jangan dicontoh. Jangan jadi penggoda, Ajaklah pada kebaikan, jangan dicontoh. Sekarang fikih jinayah atau hukum pidana Islam. Ada 3 golongan dalam pidana Islam itu. Satu yang masuk qisas. Yang masuk qisas yaitu membunuh dan melukai. Kemudian yang masuk had, yaitu sudah ada ketentuan hukumnya, antara lain mabuk berarti dicambuk 40 kali, zina dicambuk 100 kali, menuduh zina dicambuk 80 kali, mencuri, potong tangan, itu termasuk had, hudud. Kemudian selain qisas dan hudud adalah yang termasuk takzir. Misalnya pacaran diikat, cium-ciuman dicambuk dan sebagainya, ya. Itu namanya takzir. Jinayah ini hampir-hampir tidak diberlakukan di Indonesia. Tidak mau menggunakan hukum Allah. Bagaimana perjuangan kita? Perjuangan kita memahamkan dulu, ilmunya dulu aja. Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla.
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos dalam pembunuhan. Satu, pembunuhan dihukum kisos. Kisos itu apa? Setimpal. Bunuh ya ganti dibunuh. Al-hurru bil hurri wal amdu bil amdi. Yang merdeka membunuh orang merdeka ya dibalas dengan orang merdeka. Membunuh budak ya dibalas dengan budak. Wal unsa bil unsa, demikian juga perempuan dibalas dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya syai'un sesuatu, fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilahi bi ihsan, maka hendaklah mengikuti dengan cara yang ma'ruf dan membayar denda dengan cara baik. Nomor 2, ada upaya menghindari kisos, yaitu pemaafan dari saudara korban. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya sesuatu, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah mengikuti dengan cara ma'ruf. Nomor 3, jika dimaafkan maka berbuat baik dan membayar denda dengan cara baik. Pelaku kalau sudah dimaafkan maka wajib berbuat baik. Sudah dimaafkan oleh keluarganya, maka tidak jadi dikisos, maka hendaknya berbuat baik. Kalau ada keluarganya membangun musola, ikutlah membangun musola, ikutlah membantu. Kalau ada panen, ikutlah membantu, dan lain sebagainya. Kemudian membayar denda. Denda itu berapa? Denda yang ada fikih itu ditentukan sampai 40 ekor onta. Kalau diganti dengan sapi 40 ekor sapi dan sebagainya. Tetapi tidak ada ketentuan secara tertentu seperti itu, tidak ada. Ya terserah keluarganya minta berapa. Jadi harus mengikuti dengan berbuat baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah.
itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Artinya apa? Pemaafan itu juga apa? Peringanan dari Allah. Nomor berapa? Nomor 4. Pemaafan kita yakini, kita yakin, kita ingat pada Allah yang meringankan dan memberi rahmat. Kalau tadi sudah ditulis pemaafan ya sudah tidak apa-apa. Kalau belum dalam pemaafan. Jadi kita yakin, kita ingat Allah meringankan dan memberi rahmat dengan pemaafan. Hukum itu adalah penghambaan kepada Allah. Kalau kita diberi maaf oleh keluarganya, maka itu kita ingat Allah yang meringankan. Kok ya mau keluarganya itu memaafkan? Kok digetarkan oleh Allah hatinya sehingga mau memaafkan? Maka kita ingat Allah. Kita ingat itu adalah rahmat dari Allah. Makanya kita syukur pada Allah. Ini bukan hanya untuk hukum qisas yang dimaafkan saja, untuk semuanya. Kalau kita terlanjur menghantam, melukai saudara, kemudian seharusnya diqisas, kok saudara tadi, teman tadi tidak mau mengqisas, dimaafkan, maka bersyukurlah pada Allah. Kita bersyukur pada Allah yang telah menjadikan hati korban itu memaafkan. Ini yang penting. Ingat pada Allah itu lebih penting daripada pelaksanaan hukumnya. Makanya kalau kita tidak ada air, kemudian tayamum, maka kita bersyukur pada Allah dengan tayamum tadi. Ya Allah, sungguh Engkau tidak menghendaki kesulitan, ya Allah. Enggak ada air, ternyata Engkau bolehkan dengan tayamum. Itu pahalanya juga luar biasa. Yang dinilai bukan tayamumnya aja, tapi yang dinilai adalah hatinya itu tadi yang mengagungkan Allah. Makanya habis wudu jangan langsung biasa-biasa saja. Habis wudu bersyukurlah pada Allah. Ya Allah, sungguh Engkau menghendaki pembersihan diri saya, maka bersihkanlah ya Allah dosa-dosa saya. Seharusnya mandi karena wajib misalnya, maka bersyukurlah pada Allah. Ya Allah, Engkau mensyariatkan mandi bukan karena Engkau benci atau mempersulit, tetapi Engkau mempermudah dan bermaksud untuk membersihkan saya sebersih-bersihnya. Makanya fikih ala Al-Quran itu mesti gabung dengan akidah, gabung dengan apa? Keimanan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Misalnya setelah dimaafkan ternyata apa? Masih nakal saja.
atau setelah memaafkan tetapi ngincim, ya, masih mengancam, itu juga melampaui batas. Haram melampaui batas setelah ada pemaafan. Terus nomor selanjutnya, kita takut azab Allah di akhirat. Yang jauh lebih pedih daripada siksa apapun di dunia. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum, dan bagi kalian hai orang-orang iman, fil qisasi, dalam qisas, hayatun, kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nomor 1, ini kan ayat baru, ya kan? Kita agungkan hukum Allah termasuk dalam hal dalam hal qisas. Termasuk dalam hal qisas yaitu justru kehidupan, karena menghindari pembunuhan. Karena menghindari pembunuhan. Terus nomor 2, kita dahulukan tawadhu daripada pikiran. Kita dahulukan tawadhu daripada pikiran. Dan akal pikiran mendukung keimanan. Dan akal pikiran mendukung keimanan. Sekarang ini negara-negara yang kafir itu semuanya mengusulkan, maunya seluruh dunia itu tidak ada hukuman mati. Ya. Tidak ada hukuman mati. Itu kan orang goblok, ya kan? Enggak usah orang pinter-pinter, enggak usah profesor hukum. Anak kecil saja hukuman yang adil, ditanya anak kecil, "Hai anak TK, hukuman yang adil bagi orang yang membunuh itu diapakan?" Ya, anak kecil aja, anak TK aja bisa jawab. Ya, dibunuh, gantilah. Ya, itu yang adil, ya kan? Tapi begitu itu loh, negara-negara kafir itu melarang hukuman mati.
sampai misalnya Indonesia mau hutang dan sebagainya, itu ditanya mau ndak melaksanakan apa, menghindari hukuman mati, yaitu menghapus hukuman mati. Itu konvensi PBB ya, salah satu konvensinya PBB maunya begitu. Itu kan orang tidak punya akal semuanya. Makanya di Amerika di mana itu pembunuhan itu banyak sekali. Ya di Indonesia aja sudah ada hukuman mati saja masih banyak pembunuhan, ya kan? Tiap hari, tiap apa koran apa itu? Koran Posmo ya yang suka menceritakan tentang pembunuhan-pembunuhan. Itu hampir setiap minggu itu pasti aja saja pembunuhan, entah di mana. Ya setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari hampir ada pembunuhan. Ya gampang sekali tawuran, nggak ada kisos ya. Coba misalnya hukum di Indonesia itu dilakukan kisos, yaitu dalam pembunuhan dan melukai. Tawuran misalnya ada dangdutan atau ada apa, kemudian tawuran ada yang bawa gunting, ditusukkan gunting kepada temannya, kepada orang lain. Maka hukumannya adalah tidak sekedar di penjara. Nah, harganya mahal sekali keadilan di sini itu. Kenapa? Harus membebaskan penjara, harus gaji orang yang bagian masakan di penjara, harus gaji bagian orang yang mengunci penjara, harus gaji bagian orang yang mencatat siapa yang di penjara, harus gaji kasih tunjangan sekalian siapa yang bagian kepalanya penjara dan lain sebagainya. Coba pakai hukum kisos, enteng, ringan. Kalau ada orang menusuk perutnya orang dengan gunting, ya ganti perutnya ditusuk dengan gunting, gitu aja. Hah? Gampang kan? Kalau tawuran itu ngawur memang. Wong nonton apa mesti bawa palu, ya. Bawa gear, ya kan? Tahu kamu gear? Gearnya sepeda itu loh. Kadang-kadang bawa rantai. Gak ada apa-apa, enggak apa-apa. Kamu mana? Anak Gebang ya? Iya, langsung dipalu kepalanya. Ya. Kalau andai hukum di Indonesia itu dilaksanakan hukum kisos, nah, gak usah angel-angel, ndak usah pakai penjara-penjaraan, ya ganti dipalu gitu aja ya. Sudah ndak ada orang kadek malu-malu begitu. Ya tuh ya. Harganya keadilan, harganya hukum di Arab Saudi murah sekali. Harganya keamanan murah sekali. Waktunya sholat ya sudah ditinggal begitu aja dagangannya. Tinggal sholat sudah. Ya. Jarang terjadi kisos, yaitu hukuman mati di sana. Walaupun dilaksanakan hukuman mati. Jarang, paling setahun itu sekali, paling 3 tahun sekali. Itu pun orang yang dihukum mati gara-gara narkoba, pengedar narkoba. Makanya benar-benar kehidupan pelaksanaan kisos itu kehidupan. Jarang orang dikisos. Ya ada tapi 3 tahun sekali paling. Setahun sekali. Oh jarang sekali. Makanya kalau ada orang dikisos, dipancung di masjid mana itu Jeddah, karena tidak dilaksanakan di Mekah, Madinah juga tidak, tapi di Jeddah
ada masjid Kisos. Ya, di depan masjid itu ada keramikan putih gitu aja. Tapi ya orang haji atau umroh ke sana ya hanya melihat tempatnya saja. Jarang dipakai untuk pembunuhan hukuman mati, jarang. Ini loh bukti bahwa Kisos itu adalah kehidupan. Di Amerika tiap hari ada pembunuhan. Tiap malam ada pembunuhan. Harganya hukum itu mahal, kosnya itu mahal. Nah, daripada uangnya rakyat, uangnya orang tukang becak dipakai membayari orang yang dipenjara kan enak. Biar tukang becak itu dipakai beli beras saja, ya kan? Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam qisas itu adalah kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang punya akal. Makanya jangan sampai sekali-kali kamu kepakai melanggar aturan Allah. Ada orang yang partai Islam itu waktu di TV itu debat itu tidak setuju dengan hukuman mati. Goblok itu ya. Ya. Tolol tapi kok masih hidup saja ya. Nah itu loh orang tolol-tolol begitu ya. Ya jadi pemimpin ya. Ya. Mbok ya mondok dulu ya. Sudah jelas ini hukuman mati Qisas itu adalah kehidupan. Apa tadi cara mengamalkan? Satu kita agungkan atau wajib mengagungkan hukum Allah. Termasuk dalam hal qisas bahwa justru kehidupan. Nomor 2, kita dahulukan tawadhu daripada pikiran. Akal pikiran mendukung tawadhu, mendukung keimanan. Jadi praktekkan dulu, laksanakan dulu. Ya, agungkan dulu, tawadhu dulu. Allah itu sudah Maha mengetahui. Di CD-nya itu Harun Yahya, makanya kapan-kapan kalau nganggur-nganggur bagaimana caranya itu santri juga melihat itu tayangan itu sampai khatam, kemudian lagi melihat lagi sampai khatam semuanya, lagi melihat lagi sampai khatam dan bisa bercerita, ya kan, bisa bercerita. Allah menjadikan pernapasan ini ada namanya katup tenggorokan ya. Dibikinkan oleh Allah mulai bayi sampai mati itu berfungsi terus ya. Mbok ya ingat itu bahwa Allah Maha mengetahui. Demikian juga hukum Allah, Allah sudah Maha tahu. Kondisi sekarang orang kafir, negara-negara kafir itu konvensinya itu adalah menghapus hukuman mati. Itu hanya orang kafir saja. Itu loh sudah ditolak oleh Allah sejak Al-Quran turun, ya kan? Sudah ditolak. Hai, bagi kalian qisas itu kehidupan. Hai orang-orang yang punya akal. Ya. Lah iya sih, dengan adanya hukum qisas tidak ada orang membunuh, ya kan? Kenapa harus mencelakakan diri dengan membunuh orang lain?
Nyata sekali di Arab Saudi itu jarang terjadi pembunuhan. Jarang terjadi pembunuhan, ya. 3 tahun sekali, 4 tahun sekali itu loh, kadang-kadang enggak ada. Ya, baru 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Satu negara itu. Enggak seperti di Indonesia, ya kan? Tahu-tahu ditemukan mayat di sungai. Bahkan kadang-kadang apa? Satu orang itu membunuh berapa orang, dimutilasi lagi ya. Ya memang orang habis memutilasi kemudian apa? Setelah itu dipenjara, ya enak saja. Penjara itu dikasih makan. Kadang-kadang terus dikasih keringanan hukuman. Setiap tanggal 17 Agustus mesti diringankan. Coba kalau membunuh ya dibunuh, gampang kan? Murah, gitu loh, murah. Keadilan itu murah. Keamanan itu murah. Hukum itu murah. Di Indonesia enggak. Mahal hukum itu. Bayar jaksa kadang-kadang ya bayar jaksa, kadang-kadang bayar pengacara, kadang bayar. Lu enggak ada hukumnya bayar-bayar itu. Oh, kenyataannya. Ya. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal. Mbok ya mikir gitu aja kok enggak bisa. Ya. Terus akal, pikiran untuk mendukung iman. La'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Kita laksanakan hukum agar menjadi takwa. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun. Dan kami wajibkan di atas mereka ahli kitab bahwa di dalam kitabnya yaitu Taurat dan Injil bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, wasinna bisinni, gigi dengan gigi, wal juruha qisas, dan melukai adalah qisas. Di sini diceritakan bahwa hukum qisas itu sebenarnya juga ada dalam kitab Injil dan Taurat, dan di sini diceritakan lagi maksudnya juga harus dipakai dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi qisas berlaku untuk pembunuhan dan melukai. Makanya gampang. Kalau orang itu merobekkan telinganya orang, ya ganti telinganya dirobek, gitu aja kan gampang, ya kan? Tapi gitu loh, yang semudah itu. Kok enggak dipakai? Ya, lah goblok tuh. Ya. Melukai dengan melukai. Makanya di sini belajar. Kalau di pondok sini pakai qisas. Ya. Wong di pondok suruh saling menyayangi kok pakai pukul memukul, ya qisas. Tawuran qisas. 10 orang nawur memukul 1 orang, maka korbannya dihitung berapa kali dia terpukul. Kalau 50 kali, maka
masing-masing orang yang nawur tadi, yang memukul tadi, tidak dihitung saya cuma satu, saya 5, tidak begitu, tapi langsung berapa? 50 kali satu orang. Merasakan semuanya. Tuh lezatnya, ya. Laksanakan itu. Kalau dimaafkan berarti suruh bayar dendanya. Ya dimiskinkan, punya jam tangan ya sudah suruh bayar dengan jam tangannya ya. Punya celana ya dengan celananya gitu aja, biar sudah punya sarung tok satu ya. Coba ini jangan pakai apa kamu bertengkar ya. Ingatkan. Kalau di Arab sana kadang-kadang kalau bentak, memang bentak-bentakan sering. Tapi kalau mukul enggak berani. Ada polisi gitu, ada orang tengkar, dibiarkan aja. Tapi kalau sudah tangan memukul, maka langsung ditangkap yang mukul tadi. Ya, paling beraninya apa? Ini kepalanya ditempelkan kepala begini. Ya. Kamu kan begitu ya, atau perutnya tempelkan perut. Kalau perut nempel perut tidak masalah ya kan, tapi kalau tangan nempel perut berarti langsung ditangkap. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu. Siapa yang sedekah dengannya, maksudnya memaafkan ya. Sedekah itu memaafkan tanpa bayar denda. Maka itu adalah kafarat baginya. Adalah apa? Tebusan dosa. Siapa yang bersedekah dengan memaafkan tanpa bayar denda, maka pemaafan adalah tebusan dosa. Artinya kalau bisa ya kita disunahkan, atau nomor selanjutnya kita disunahkan untuk memaafkan. Nomor selanjutnya kita usaha ingat akhirat, selalu ingat akhirat. Kita berusaha selalu ingat akhirat. Contohnya itu kalau kita jadi korban, ya maafkan. Nah, siapa yang memaafkan, maka sama dengan tebusan dosa. Allahumma amin. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang-orang zalim. Naudzubillah. Kita laksanakan atau wajib melaksanakan hukum Allah. Wajib orang mukmin melaksanakan hukum Allah. Kalau sekarang ini di Indonesia tidak berlaku qisas, apakah kita termasuk dosa? Kalau kita tidak berjuang ya dosa. Makanya termasuk berjuang adalah memahamkan hukum Islam ini. Paham? Kalau tidak berjuang ya apa? Dosa.
Apakah sudah ideal hukum di Indonesia? Oh, belum. Nah, belum diterapkan kok. Nah, lah bagaimana kok pemimpin-pemimpinnya? Karena banyak yang nggak ngerti itu loh. Karena banyak nggak ngerti. Pimpinan partai aja kadang-kadang nggak ngerti dengan hukum Islam kok. Padahal partai Islam itu. Gojlok ya. Sudah enak sudah. Coba di penjara Jombang saja sekabupaten orang yang salah karena membunuh itu kan banyak, membunuh istrinya, membunuh tetangganya, membunuh orang yang selingkuh dengan istrinya dan sebagainya. Banyak itu di Jombang saja searat-arat. Di Arab Saudi tidak ada penjara bagi pembunuh, sebabnya langsung dikisos gitu aja. Beres. Kenapa harus mahal-mahal? Makanya seperti di Arab Saudi ya barokah. Terapkan di pondok sini, ya kan? Biar hukum itu tidak mahal-mahal ya. Kalau ada tadi katanya ada anak yang seharusnya PPL, pamitnya PPL, ternyata apa? Pamitnya pengabdian ternyata mampir ke jokir. Padahal sudah dikasih tahu, nggak boleh keluar tanpa izin. Ya izinlah kamu ke jokir. Izin saja kok nggak mau, ya ikat saja. Kalau usah repot-repot. Pada waktu diikat lah dia belum makan, ya nggak usah dikasih makan lah. Nah, gitu aja kok repot ya. Umumkan ndak apa-apa. Tadi yang dihukum ini, satu ini ya, namanya ini dari ini, diumumkan. Biar untuk pelajaran bagi yang lain. Namanya siapa, kelas berapa, tadi diikat berapa jam. Apakah ditambah cambuk atau tidak? Kalau minta izin loh diizini, kenapa tidak diizini? Kalian yang diamanati Abah untuk mengcover tentang peraturan di sini ya. Itu apa sih? Larangan di sini kan cuma keluar tanpa izin. Waktu kegiatan tidak berada di tempatnya. Misalnya waktu kegiatannya tidur, tidak berada di tempat, nggak ada di pondok, ya diikat gitu aja. Kok repot sih? Loh, sudah begitu loh, kadang-kadang ukane atau koordinatore ya keplek pisan, ndak mau mengurusi. Padahal kalau kamu mau mengurusi, yang melanggar ya cuma itu saja. Nah, kalau hari ini yang nggak ada tidur di pondok siapa? Besok paling ya itu lagi. Kamu nggak usah ngurusi semuanya, urusi itu aja. Waktunya sekolah harus berada di kelas ya. Begitu loh Abah itu. Tiap keluar ada saja sudah masuk seharusnya, tapi ada yang di Pak Haji Bakir sana, ada yang di sini di depan rumah Pak Yusiti ini, kemudian ada lagi yang berjalan-jalan di jalan sana. Loh itu loh kok nggak ditanya sih?
Kok nggak dicari? Paling yang melanggar itu aja. Tunjukkan ini belum melanggar ini. Malah dipakai praktek. Kamu misalnya belajar membina orang, kan perlu praktek kan? Ya. Kamu belajar jadi polisi, kan perlu praktek. Ya. Nah, ketepatan begitu, enak dipakai praktek, ya kan? Praktek nyambuk, praktek mengikat, ya kan? Paling kamu menghukum sekali dua kali, sudah tidak ada pelanggaran. Waktu kegiatan tidak berada di tempat dihukum. Ya, full. Piye carane? Saya kisah koordinator itu hukuman gak ono nggone ya. Tempatnya di mana? Gitu katanya di pondok sini tidak ada peraturan. Duh, gak ada peraturan gimana sih? Hah? Peraturannya memang sederhana. Larangan keluar pondok tanpa izin. Kalau sudah berada di pondok kan berarti tinggal apa kegiatannya, ya kan? Hah? Waktunya sholat asar harus di masjid. Ya. Padahal setelah zuhur sebentar lagi asar, setelah asar sebentar lagi maghrib. Sudah bermanfaat. Jadi kita laksanakan hukum Islam. Kita hindari kezaliman dengan cara melaksanakan hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nur fauqa nuri anta ibsiru wa ghali anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim sallallahu